Karena ayahnya tokoh masyarakat, dia khawatir nanti ayahnya menyiksanya karena sudah menjadi satu fenomena di Mekah pada saat itu. Kalau ada tokoh-tokoh masyarakat, mereka merasa malu kalau anaknya, istrinya atau suaminya masuk Islam. Maka mereka berusaha untuk menunjukkan kepada masyarakat atau di sekitarnya kalau dia tidak setuju. Cara yang terbaik adalah dia demokan di depan orang-orang di Mekah kalau dia memukul atau menyiksa. Tapi Khalid bin Sa'id berbeda. Dia mimpi melihat dirinya berada di tepi jurang neraka. Api yang sangat berkobar-kobar, panasnya dia bisa rasakan, dan pada saat itu dia melihat ada ayahnya akan mendorongnya ke dalam api neraka itu. Itu dalam mimpinya. Kemudian dia melihat Nabi alaihi salatu wassalam memegang kedua bahunya, kemudian menyelamatkan dia. Dan pada hari ini insya Allah kita akan bahas tokoh kita yang mungkin jarang sekali didengar namanya oleh kaum muslimin, bahkan dipelajari oleh generasi muda Islam yang seharusnya menjadi idola atau menjadi suri tauladan yang baik, sehingga kita pun bisa bersama-sama dengan mereka. Karena pastikan teman-teman sekalian, kalau kita mengikuti siapapun yang telah mendahului kita, dari para sahabat, dari para tabi'in, tabi'in yang terus mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW sampai akhir hidup mereka, dan kita juga sama dengan mereka, maka otomatis keakhiran atau ujung daripada hidup kita juga akan sama. Dan tentu saja nanti di akhirat juga akan sama. Siapa yang menciplak hidupnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan seluruh sahabat-sahabat yang kalau tidak salah hari ini kita sudah serial ke-68. Dan mungkin masih banyak sahabat-sahabat yang belum terbahas ya. Dan kedepannya insya Allah akan kita bahas karena kita masih ada di jilid 3. Dan masih ada satu jilid lagi buku. Jilid 4-nya akan kita selesaikan insya Allah. Itu berisikan dengan banyak sekali nama-nama sahabat yang mungkin masih asing bahkan sebagian antara mereka di antara kita. Tetapi subhanallah hidup mereka sangat luar biasa. Kalau kita ikutin mereka pasti kita akan bersama dengan mereka. Bukan cuma di dunia, amal-amal atau amalia kita sama dengan mereka. Karena mereka sangat dekat dengan Nabi SAW. Maka amal mereka pasti sangat dekat dengan sunnah-sunnah beliau. Maka juga pasti akibatnya di akhirat akan sama juga. Jadi mempelajari tentang biografi mereka ini sangat luar biasa. Kadang-kadang di alam manusia ini bahkan dibuat cerita-cerita fiktif. Kita sering lihat Superman, Batman dan yang lainnya, tokoh-tokoh fiktif tidak ada. Tapi dibuat ceritanya supaya menjadi tauladan, dicontohi. Ya, dianggaplah keberaniannya, keperkasaannya, apalah menghadapi musuh-musuhnya dan seterusnya. Padahal sebenarnya itu semua tokoh-tokoh fiktif yang tidak ada. Bahkan kadang-kadang didatangkan tokoh-tokoh fiktif mungkin di satu sisi dia menjadi seorang pahlawan, di sisi lain sebenarnya dia juga jadi penjahat atau di film-film lainnya. Tapi itu subhanallah dijadikan contoh bagi orang-orang atau bagi manusia di masa kita sekarang. Padahal sebenarnya kita punya figur-figur yang jelas. Mereka praktisi di lapangan. Kalau pemberani benar-benar pemberani. Ya bukan direkayasa karena ada kamera yang menyotingnya misalnya. Tapi betul-betul memang karena dia membela kebenaran misalnya. Seorang pemimpin yang adil, benar-benar pemimpin yang adil karena taat kepada Tuhannya, kemudian dia mengejar pahala di keadilan tersebut serta takut juga dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kedermawanan, tanpa ada kamera, tanpa ada yang mengetahui, mereka banyak bersedekah bahkan antara mereka sama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Beruntunglah kita kalau bisa bersama dengan orang-orang yang seperti ini. Pada hari ini insyaallah kita akan bahas salah satu orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dari sahabat Nabi, dan beliau pada saat mati syahid ya, orang yang membunuhnya, orang kafir yang membunuhnya segera atau langsung masuk Islam karena melihat dari tubuhnya keluar cahaya yang memancar dari tubuhnya sampai ke langit. Dia adalah Khalid ibn Zaid radhiyallahu anhu. Khalid bin Zaid ini teman-teman sekalian, namanya adalah Khalid bin Sa'id. Maaf saya keliru tadi, Khalid bin Sa'id. Khalid bin Sa'id bin Al-As. Sa'id bin Al-As salah satu tokoh Quraisy yang sangat terkenal. Ya, dia selevel dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, artinya salah satu kepala suku yang sangat terkenal. Tetapi sayangnya dia juga meninggal dalam keadaan kafir sebagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa keluarkan dari tulang sulbinya seorang yang sangat saleh bahkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Sa'id bin As bin Umayyah bin Abdus Syam Al-Qurashi, Abu Sa'id julukannya, dan dia wafat
di perang Ajnadin, salah satu peperangan yang terjadi di masa Umar bin Khattab di tahun 13 Hijriah pada saat penyerangan kaum muslimin ke negeri Syam. Tepatnya pada saat pelaksanaan atau penyerangan untuk merebut Baitul Maqdis. Dia memiliki ibu yang bernama Lubainah. Kalau ayahnya tadi sudah kita sebutkan Sa'id bin As. Kemudian ibunya Lubainah dikenal dengan Ummu Khalid binti Khabbab bin Abdu Yalail bin Nasib dari suku Thaqif. Suku Thaqif salah satu suku besar yang bersaing secara jumlah dan juga perkembangan ekonomi militer di masa itu dengan Quraisy. Istrinya bernama Aminah. Dan di akhir hidupnya dia menikah dengan wanita lain yaitu Ummu Hakim. Dan ini pas di malam dia akan wafat, besoknya mati syahid, dia menikah dengan Ummu Hakim. Dia sempat hijrah ke Habasyah dan dialah yang menjadi walinya Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummu Habibah adalah istri Nabi SAW. Pada saat Nabi SAW melamarnya sementara Ummu Habibah masih ada di Ethiopia, dan tokoh kita ini Khalid bin Sa'id radhiyallahu anhu sempat hijrah ke Ethiopia dan dia menjadi wali Ummu Habibah. Beberapa athar menyebutkan dia juga bersaudara dengan Khalid bin Walid, tetapi berbeda ayah. Dia terkenal dari keluarga yang sangat terhormat di Mekah dan dikenal di Mekah sebagai anak muda yang sangat cerdas, sangat tampan, sangat dewasa, dan pada saat itu belum banyak masyarakat Mekah yang bisa membaca dan menulis, tapi dia termasuk orang yang masuk di alam itu tentunya. Dan dia termasuk orang yang terkenal as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan tokoh kita ini, dia termasuk orang yang kelima atau keenam masuk Islam. Ya, jadi ini sayang sekali kalau banyak orang yang tidak mengetahui tentang kisah tokoh kita ini. Jadi orang ini teman-teman sekalian atau kesatria kita yang sedang kita bahas memiliki kisah unik dalam masuk Islamnya. Jadi mungkin banyak orang yang sudah kita pelajari 60 lebih sahabat masuk Islam dengan berbagai macam cerita. Mungkin karena ajakan temannya, mungkin karena dia melihat kebenaran Islam. Tapi Khalid bin Sa'id berbeda. Dia mimpi melihat dirinya berada di tepi jurang neraka. Api yang sangat berkobar-kobar, panasnya dia bisa rasakan. Dan pada saat itu dia melihat ada ayahnya akan mendorongnya ke dalam api neraka itu. Itu dalam mimpinya. Kemudian dia melihat Nabi SAW memegang kedua bahunya, kemudian menyelamatkan dia dari api neraka tersebut. Maka tiba-tiba dia terkaget karena dia salah satu tokoh Mekah yang terkenal dan dia bersahabat dekat dengan Abu Bakar. Cuma dia belum mendengarkan Islam dari Abu Bakar. Kemudian dia pun menceritakan kepada Abu Bakar tentang mimpinya. Nah karena Abu Bakar memang ini sahabat yang sudah masuk Islam sebelum dia. Jadi dia ini adalah orang kelima atau orang keenam. Jadi waktu itu memang Abu Bakar belum gencar mengajak masuk Islam. Kalau dari beberapa athar disebutkan dia adalah orang lima atau orang keenam, berarti memang di hari yang sama dengan Abu Bakar masuk Islam. Karena Abu Bakar masuk Islam di hari yang sama bersama Khadijah, bersama Ali bin Abi Thalib dari kalangan dewasa. Abu Bakar yang pertama masuk Islam, di kalangan wanita Khadijah, di kalangan anak-anak ya, Zaid bin Harith, di kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib atau anak muda, di kalangan budak ya mantan budak kemudian dibebasin adalah Zaid bin Haritha. Ya, ini berarti orang-orang yang awal masuk Islam. Kemudian disebutkan Khalid bin Sa'id, berarti memang dia menceritakan kepada Abu Bakar ini memang di hari-hari yang sama, ya, di hari-hari yang sama kemudian dia pun akhirnya diajak oleh Abu Bakar untuk bertemu dengan Nabi SAW dan kemudian Abu Bakar berkata, setelah dia mengenai Abu Bakar ya, ini di halaman 440 kalau teman-teman yang pegang bukunya, saya bacakan dulu kisah masuk Islamnya supaya riwayatnya lengkap. Ia masuk Islam bermula dari mimpi yang dilihatnya dan dalam mimpi dia diberhentikan di bibir jurang api neraka. Lalu ia menyebutkan tentang luasnya api neraka itu dalam mimpinya, di mana hanya Allah yang mengetahui tentangnya, panasnya, jeritannya, gemuruhnya dan seterusnya. Dalam mimpi itu ia melihat seakan-akan ada seseorang yang datang lalu mendorongnya masuk ke dalam api. Dalam beberapa riwayat disebutkan ia melihat ayahnya.
yang mendorongnya. Lalu ia melihat Rasulullah SAW memegang kedua bahunya sehingga ia tidak terjatuh ke dalam. Maka ia pun terbangun dari tidurnya seraya berkata, aku bersumpah demi Allah mimpi ini benar. Lalu ia menemui Abu Bakar bin Abu Quhafa radhiyallahu anhu kemudian menceritakan hal itu kepadanya. Maka Abu Bakar pun berkata, itu adalah kebaikan yang dikehendaki bagimu. Ini adalah Rasulullah, maka ikutilah ia sebab kamu akan mengikutinya dan masuk bersamanya ke dalam Islam. Dan Islamlah yang menghalangimu memasuki api neraka itu. Sementara ayahmu masuk ke dalamnya, maksudnya ke dalam neraka. Lalu ia pun menemui Nabi SAW yang pada saat itu berada di wilayah Ajjad. Ya, sampai sekarang Mekah masih dinamakan wilayah Ajjad. Ya, bagi teman-teman yang pernah umrah atau haji, apalagi yang punya travel, tidak asing dengan istilah Ajjad di sekitar Masjidil Haram. Maka ia berkata, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ya, kepada apa kamu mengajak manusia? Ini Khalid bin Zaid walaupun dia mimpi, tetap dia ingin tahu. Dan dia ingin pastikan apa sih sebenarnya yang sedang didakwakan. Maka Nabi SAW mengatakan, aku mengajakmu untuk beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya atau tidak ada sekutu baginya. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusannya. Lalu kamu melepaskan apa yang kamu lakukan saat ini, yaitu penyembahan kepada batu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat menimpakan bahaya, tidak dapat melihat, tidak dapat memberi manfaat, dan tidak tahu siapa yang menyembahnya dan siapa yang tidak menyembahnya. Maksudnya patung itu tidak tahu siapa yang patut atau patuh, siapa yang menyembah tidak menyembah. Khalid lalu berkata tiba-tiba, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar hamba juga utusannya. Maka Nabi SAW sangat gembira dengan masuk Islamnya. Di sini kita ambil pelajaran dulu penting teman-teman sekalian. Subhanallah, orang kalau mengikuti akal sehatnya, hati nuraninya yang bersih, kemudian juga fitrah alami dalam dirinya, maka dia akan mudah sekali menerima kebaikan. Contoh misalnya, dia muslim tapi dia belum sholat. Tapi di saat dia mengikuti akal sehatnya dan hati nuraninya, fitrah hidupnya, ada temannya mengatakan, akhi atau seorang wanita ukhti, ayo kita sholat yuk. Ini kan diwajibkan dalam Islam. Spontan dia akan ikuti. Dan itu beruntunglah orang seperti ini. Atau dia lagi buat kesalahan, lalu diingatkan, akhi, ukhti jangan lakukan, ini haram dalam Islam. Tiba-tiba dia berhenti. Maka ini orang yang masih bagus fitrahnya. Tapi orang kalau sudah rusak fitrahnya, alami dalam dirinya pengenalan terhadap Tuhannya, seperti banyaknya tontonan-tontonan yang dilihat ya, banyaknya halusinasi, banyaknya ilustrasi yang tidak masuk akal, gambar-gambar, ya adanya monster, adanya makhluk yang lain dengan wujud yang tidak ada di alam manusia sebenarnya. Kemudian juga banyak membaca dongeng-dongeng yang tidak benar, rekayasa cerita yang dianggap hiburan hidup manusia. Maka ini mungkin bisa rusak fitrahnya. Dan kalau rusak fitrahnya dia akan digoda oleh syaitan. Makin dia buka perusakan fitrah itu maka makin dikuasai syaitan dan makin sulit menerima kebenaran. Oleh karena itu kalau kita melihat misalnya kita sedang tidak mengerjakan satu perbuatan baik. Kemudian dinasihatin kita bisa menerima. Atau kita sedang terjerumus dalam kesalahan tiba-tiba kita dinasihatin kita bisa menerima. Berarti fitrah kita masih bagus. Pertahankan itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia yang baru lahir dalam keadaan fitrah. Kata ulama adalah mengenal Tuhannya dan mengenal Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi. Nanti kedua orang tuanya atau lingkungannya akan menjadikannya Yahudi kalau Yahudi. Au yunassirani atau menjadikannya Nasrani kalau orang tuanya Nasrani. Au yumajisani atau menjadikannya penyembah api atau majus. Kemudian Khalid dikatakan oleh penulis menghilang karena ayahnya mengetahui keislamannya. Karena ayahnya tokoh masyarakat, dia khawatir nanti ayahnya menyiksanya karena sudah menjadi satu fenomena di Mekah pada saat itu. Kalau ada tokoh-tokoh masyarakat, mereka merasa malu kalau anaknya, istrinya atau suaminya masuk Islam. Maka mereka berusaha untuk menunjukkan kepada masyarakat atau di sekitarnya kalau dia tidak setuju. Cara yang terbaik adalah dia demokan di depan orang-orang di Mekah kalau dia memukul atau menyiksa. Dan itu yang terjadi tentunya di banyak tokoh-tokoh yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah terjadi juga pada tokoh kita ini Khalid ibn Zaid radhiyallahu anhu. Ayahnya mengerahkan orang-orang untuk mencarinya, lalu berhasil membawanya ke hadapan ayahnya, lalu ia berlaku kasar sekali dengan cara memukuli kepala Khalid dengan pentungan, hingga pentungan itu patah. Ya. Seraya berkata, sungguh aku tidak akan memberimu makan lagi. Karena ayahnya orang kaya, Khalid masih muda, dia belum punya income, dia hidup sama ayahnya. Maka ini seperti sebuah ancaman. Dalam beberapa riwayat lain, saya tidak akan memberikan kamu nafkah lagi.
Ada sebuah riwayat yang menguatkan ini, mungkin tidak disebutkan oleh penulis tapi saya bacakan. Ayahnya lalu memukulinya setelah mengatakan, apa kau sudah meninggalkan agama nenek moyangmu? Dia mengatakan tidak. Saya hanya mengikuti ya ajaran Muhammad SAW. Dan itu ajaran nenek moyang tapi para nabi-nabi. Maka ayahnya mengatakan, kau tinggalkan, kalau tidak aku akan menyiksamu. Maka dia mengatakan, saya tidak akan meninggalkannya. Subhanallah, orang kalau fitrahnya baik begitu ya. Misalnya dia tadi tidak sholat, diajak sholat, ayo sholat ya, dia sholat. Setelah itu nanti ada temannya lagi yang mengatakan, sudahlah nggak usah sholat. Mungkin dia akan tolak, enggak, saya nggak mau, saya tetap mau sholat sekarang. Itu kalau dia ikuti alami fitrahnya, kalau fitrahnya belum rusak. Nah seperti ini. Di awal-awal baru syahadat, ini masih kita istilahkan dengan mu'allaf kan gitu. Dia mudah sekali bolak-balikan hatinya untuk pindah agama. Tapi subhanallah, orang yang fitrahnya bersih, dia akan bisa menerima. Dia mengatakan tidak, saya tidak akan tinggalkan agama ini. Lalu betul-betul ayahnya memukulinya ya, sampai ditaruh di dalam sebuah kamar gelap, tidak diberikan makan selama berhari-hari. Sampai ada di antara kerabatnya yang datang kemudian mengatakan, kembalilah kepada akal sehat Khalid. Kembali ke akal sehat Khalid karena sesungguhnya ayahmu benar. Maka dia mengatakan, alhamdulillah akalku masih berada dan sehat dan aku tidak akan meninggalkan agama ini. Setelah itu ayahnya mengerahkan algojo-algojonya untuk membawa Khalid di siang hari di musim panas, ya, di padang pasir, di batu-batu yang sudah dipanaskan, kemudian ditaruh di atas situ sampai badannya pada luka bakar, ya, radhiyallahu anhum. Makanya di sini dikatakan, lalu dia mengatakan, aku tidak akan pernah, waktu ayah mengatakan, setelah saya lanjutkan tadi kisahnya, setelah disiksa berapa hari, ternyata Khalid tetap saja tidak mau berubah agamanya. Maka kesimpulannya dalam riwayat yang kedua ini yang tidak disebutkan oleh penulis, dia mengatakan, kalau gitu mulai sekarang saya tidak akan berikan kamu nafkah lagi. Maka jawaban masyhur dari Khalid, sungguh aku tidak akan, sungguh jika engkau tidak memberiku makan, maka Allah akan memberiku rezeki dan dengannya aku akan hidup. Dalam beberapa riwayat yang lain dikatakan pada saat dia lagi disiksa, lagi kesakitan nih. Subhanallah, Allah SWT datangkan kegembiraan dalam hati orang yang disiksa karena dia tahu ini kebenaran. Maka dia mengatakan, alhamdulillah yang telah menguji imanku dan memberikan aku ketabahan seperti ini. Lalu kemudian dia setelah dilepaskan oleh ayahnya, karena ayahnya bilang, saya sudah tidak akan kasih nafkah lagi kepada kamu, disiksa juga tidak ada manfaatnya, akhirnya ayahnya lepaskan. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW dan hampir setiap hari dia menekuni agama bersama beliau alaihi salatu wassalam. Dan kemudian dia pun akhirnya pada saat Nabi SAW melihat siksaan sangat pedih di Mekah, terutama setelah terbunuhnya dua orang sahabat yang mulia, yang pertama mati syahid yaitu Yasir dan juga istrinya Sumayyah radhiyallahu anhu. Ini ayah dan ibunya Ammar. Kalau pernah dengar nama Ammar disebut Ammar ibn Yasir, ayahnya dan ibunya ini yang disiksa oleh Abu Jahal, yang Sumayyah lagi hamil ditusuk perutnya oleh Abu Jahal setelah disuruh menghina Nabi Muhammad SAW atau keluar dari Islam. Dia tidak mau. Ini perempuan hamil di awal-awal Islam, masih beberapa ayat yang turun. Luar biasa keimanan mereka. Kemudian Nabi SAW pun pada saat Nabi gak bisa buat apa-apa karena belum punya kekuatan. Maka beliau cuma mengatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir karena tempat kalian nanti adalah surga. Maka terbunuhlah dua orang mati syahid ini. Ammar saja waktu itu masih berumur 9 tahun. Itu disiksa oleh Abu Jahal. Abu Jahal bilang, saya tidak akan bunuh kamu seperti kedua orang tuamu. Darah lagi bercucuran di depan matanya. Kemudian orang tuanya meninggal. Maka masih 9 tahun dia mengatakan, Abu Jahal bilang, saya tidak akan bunuh seperti orang tuamu. Tapi saya akan bunuh kau pelan-pelan. Saya akan kulitin, saya akan pukul kamu. Sampai kamu keluar dari agama Muhammad. Karena kesakitan Ammar masih 9 tahun. Tapi bayangkan iman mereka pada saat itu. Ammar mengatakan, baiklah, saya akan tinggalkan agama ini. Abu Jahal tidak percaya. Kemudian Abu Jahal mengatakan, pas lewat unta, saya tidak akan percaya sampai kau bilang unta ini Tuhanku. Maka Ammar mengatakan, iya, dia adalah Tuhanku. Lalu dilepaskan. Waktu dilepaskan, langsung masuk sedih dalam hati Ammar. Kemudian dia pergi bersemu dengan Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi mengucapkan begini. Lalu Allah turunkan dalam firman-Nya yang masyhur, illa man ukriya wa qalbu mutmainnun bil iman. Ya, tidak masuk dalam kategori murtad kalau orang yang sebenarnya menyebutkan terpaksa tapi hatinya penuh dengan keimanan. Itu turun pada Ammar radhiyallahu anhu. Akhirnya ya Nabi SAW mengatakan, wahai Ammar, kalau besok kau disiksa lagi seperti itu dan disuruh ucapin lagi, ucapin. Karena Allah sudah membela kamu. Sebenarnya hatimu tidak mau murtad karena disiksa. Tapi setelah kejadian ini Nabi SAW melihat umat Islam sangat disiksa, dipukul, boleh ditumpahin darahnya. Dan waktu itu keluar iklan resmi daripada tokoh-tokoh Quraisy, siapa saja yang memukul umat Islam, mengambil hartanya, membunuhnya, nggak apa-apa.
susahnya luar biasa gitu ya. Bandingkan dengan keadaan kita, Masya Allah, kita bisa sholat, bisa ibadah, bisa cari rezeki halal, tutup aurat, menikah dengan cara Islam, pemerintah kita punya program haji, puasa Ramadan diiklanin, banyak sekali nikmat yang harusnya kita syukuri dan kita jaga. Di masa itu luar biasa. Nah setelah kejadian ini Nabi SAW mendapat izin dari Allah SWT untuk mengizinkan beberapa sahabat atau siapa saja yang mau hijrah ke Ethiopia. Maka di saat itu Ja'far bin Abi Thalib, kakak Ali bin Abi Thalib, lebih tua 10 tahun, ditunjuk jadi pemimpin dan berangkatlah 82 orang bersama beliau dengan Ja'far, berarti 83, diantaranya tokoh kita Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau hijrah ke Ethiopia. Jadi dia termasuk orang yang mendapatkan 2 pahala hijrah. Karena dia sempat hijrah ke Ethiopia dan setelah pembebasan Khaybar beliau hijrah juga ke Madinah menyusul kaum muslimin di sana. Disebutkan oleh penulis Khalid bin Zaid adalah orang kelima yang pertama masuk Islam. Diriwayatkan oleh Ummu Khalid, anaknya beliau, ayahku adalah orang kelima yang masuk Islam. Sebelumnya sudah terlebih dahulu Abu Bakar, Ali, Zaid bin Haritha dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Ini dinukil, ya, di situ ada fotonya dari kitab Al-Isabah miliknya Ibnu Hajar rahimahullah. Juga diriwayatkan pula dari Ummu Khalid, beliau mengatakan bahwasanya ayahku orang yang pertama menulis Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama menulis Bismillahirrahmanirrahim. Dinukil dari kitab Syiar Alam Nubala. Ini kisah tentang tokoh-tokoh yang sangat hebat dalam Islam. Kurang lebih 40 jilid kitab ini. Semuanya biografi dan kisah orang-orang hebat ini. Ada ratusan, bahkan mungkin bisa dikatakan mendekati ribuan kisah di situ ya. Diangkat oleh atau ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kemudian di situ penulis mengangkat tentang masalah siksaan yang terjadi ya, dari ayahnya. Dan ini sudah kita ceritakan tadi. Kemudian setelah dia ya, atau pada saat dia sudah dibebaskan oleh ayahnya, dia menikah dengan seorang wanita penduduk Mekah dari suku Al-Khuza'ah yang bernama Aminah binti Khalaf Al-Khuza'iyah. Khuza'ah, suku di Mekah yang masyhur, yang sangat besar. Dan ini wanita juga masuk Islam dan ikut hijrah bersama dia ke Ethiopia. Baik, kita masuk teman-teman sekalian ke kisah yang lainnya, yaitu bagaimana perkiprah beliau dalam memperjuangkan agama ini. Di Mekah dia ikut, ya, sampai tadi saya katakan hijrah ke Ethiopia, dan di Ethiopia tidak ada peperangan sama sekali, sampai Nabi SAW membebaskan membebaskan Khaybar, setelah kesepakatan Hudaybiyah. Ya, ini kurang lebih di tahun 6 Hijriah. Kemudian Nabi SAW mulai di awal tahun 7 itu mulai mengatur program, diantaranya menyerang Khaybar. Nah di saat itulah para muslimin yang ada 83 orang di Ethiopia datang ke datang ke Madinah dan menyusul ke Khaybar. Nah diantaranya Khalid radhiyallahu anhu. Nah setelah itu peperangan-peperangan beliau ikuti. Seperti pembebasan kota Mekah, perang Hunain, perang Tabuk beliau ikuti, dan cukup banyak kiprahnya setelah meninggalnya Nabi SAW. Nah di sini saya lihat penulis menukil kisah peperangan-peperangannya bukan bersama Nabi SAW, karena tidak disebutkan secara khusus kiprahnya di 3 peperangan itu. Karena di perang pembebasan kota Mekah tidak ada peperangan yang berarti gitu ya. Karena 10.000 pasukan muslimin mengepung Mekah, masuk lalu menguasai tanpa ada korban. Perang Hunain ada korban dari suku Aslam bersama Khalid bin Walid beberapa orang, tapi setelah itu Allah SWT berikan kemenangan muslimin. Dan perang Tabuk sama sekali tidak ada korban karena Nabi SAW mengepung beberapa hari wilayah Romawi di Tabuk, tapi mereka tidak mau keluar memerangi Nabi SAW karena rajanya Heraklius itu tahu kalau ini Nabi. Dan dia sempat masuk Islam, kemudian dia murtad dari agama Islam karena takut kekuasaannya hilang. Maka dia mengatakan kepada pasukannya, walaupun pasukannya waktu itu di bentengnya ada 250.000 orang. Nabi SAW berangkat dengan 30.000 orang. Itu beda sekali selisihnya, bisa cuma sekitar 10% saja ya. Kurang lebih 8%, sekitar 8% dari kekuatan orang Romawi itu kaum muslimin. Jadi sangat kecil kekuatan kita pada saat itu, tetapi orang-orang Romawi jadi takut keluar karena Heraklius mengatakan, saya tahu dia adalah seorang nabi. Kalau kalian keluar, pastikan kalian akan kalah dan akan memalukan dan memilukan bangsa Romawi. Udah biarin aja dia mengepung, tidak usah kita keluar. Maka akhirnya tidak dihadapi oleh orang-orang Romawi. Dari situ Nabi SAW pulang dan akhirnya menjadi harum dan nama umat Islam
karena terkenal tersebar sampai orang-orang Romawi pun ketakutan. Nah di sini kita lihat setelah itu, di sini tidak disebutkan kiprah tokoh kita, tapi setelah itu baru ada kiprah dari tokoh kita ini. Dikatakan di halaman 443, ia gugur sebagai syahid, lalu memancarlah cahaya dirinya ke langit hingga membuat pembunuhnya masuk Islam. Kata penulis, Khalid ikut terlibat dalam salah satu peperangan melawan bangsa Romawi. Ia termasuk ahli berkuda yang paling pemberani. Jadi bangsa Romawi itu waktu itu berkuasa di wilayah Syam, ya, Palestina, Jordania, Lebanon dan Syria bagian utara. Kemudian ke atas semuanya, Turki sampai ke Eropa. Nah itu semua dikenal dengan penguasaan bangsa Romawi, termasuk wilayah Afrika, bagian baratnya Jazirah Arab. Tapi bagian timurnya itu Irak, Iran, Rusia, Afghanistan dikuasai oleh bangsa Persia. Waktu itu dua bangsa ini sangat terkenal, besar sekali. Nah waktu itu umat Islam diatur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk ekspansi Islam ke wilayah negeri Syam. Beliau mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu majma'in untuk jadi panglima perang pada saat itu di tahun 13 Hijriah. Kemudian mengirim pasukan untuk menuju ke sana. Dan terus sampai tahun 16 Hijriah. Jadi kurang lebih 3 tahun waktu itu ekspansi Islam, ya. Tapi yang paling gemilang sekali itu tahun 15 dan tahun 16 Hijriah. Kemudian beliau juga mengutus ya pasukan ke negeri Persia. Tapi kita bahas yang ke negeri Syam saja, ke wilayah Romawi karena tokoh kita ikut terlibat di situ. Nah Khalid ini ikut dalam berperang bersama dengan dua saudaranya bernama Aban dan Amr radhiyallahu anhum ajma'in. Amr gugur mati syahid dalam perang Fahl. Ini salah satu peperangan awal-awal sekali masuk ke wilayah negeri Syam. Orangnya diceritakan cerita tentang Fahl ini oleh penulis ini bahwasanya dia terkena tebasan di pelipisnya, kemudian mengeluarkan darah yang menutupi matanya, tapi hal tersebut tidak membuatnya berhenti melawan musuh dan dia terus saja maju menyerang pasukan Romawi sampai akhirnya pasukan Romawi berhasil membunuhnya. Kemudian Amr itu adalah Aban, ya. Kemudian Amr sendiri, ya, Amr ini dari dua saudaranya Aban dan Amr. Amr lah yang seperti ini kejadiannya. Kemudian dia melawan musuh sampai dia terbunuh. Dan kemudian dikatakan sementara oleh penulis, sementara Aban dan Khalid, ya Khalid yang jatuh kita dan Aban ini dinukil dalam riwayat bahwasanya keduanya gugur sebagai syahid di perang Ajnadin. Cuma memang sangat sedikit riwayat yang menyebutkan tentang kiprahnya dalam masalah ini. Hanya saja dikatakan dinukil dari sebuah athar yang bisa dipegangi, yaitu disebutkan di halaman 444 bahwasanya dia gugur di perang Ajnadin. Ajnadin salah satu peperangan yang akhirnya membuat atau menghasilkan penguasaan Baitul Maqdis. Dan perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, Baitul Maqdis ini pada saat perebutan ya di masa itu antara muslimin dengan pasukan Romawi, itu ada ratusan bahkan ribuan sahabat dan tabi'in mati syahid di sana. Jadi memang sangat pantas kalau kita sekarang ini membela Palestina, kita menganggap Baitul Maqdis itu adalah bernilai, karena memang itu perjuangannya sangat luar biasa. Kalau tidak salah dinukil sekitar 5 ribuan ya di antara orang-orang sahabat dan tabi'in yang meninggal mati syahid pada saat itu di sana. Ya, di antaranya ada banyak sih sahabat, tokoh-tokoh sahabat yang sampai sekarang masih ada kuburannya di sekitar tembok Baitul Maqdis itu sendiri. Yang jelas tokoh kita ini meninggal di saat itu di sana, ya mati syahid, dan pada saat dia sedang berperang ternyata pembunuhnya kaget karena melihat pada saat dia jatuh tergeletak mengeluarkan cahaya dan itu menembus sampai ke langit. Lalu dia berkata, siapakah orang ini? Aku melihat cahaya memancar dari tubuhnya sampai ke langit. Maka disebutkanlah namanya, lalu orang itu masuk Islam, dan setelah dia masuk Islam, dan banyak orang-orang di wilayah itu yang ikut masuk Islam karena kejadian terbunuhnya tokoh kita ini.